Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu pada sore hari ini untuk kita boleh berkumpul, untuk kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan pimpinan untuk kita. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada sore hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Bukan suatu rutinitas kami mau datang kepadamu Bapa, tapi ini suatu kebutuhan kami untuk kami boleh duduk dekat dengan Engkau Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Engkau yang akan melawat kami Tuhan. Jenguk hati kami masing-masing Bapa. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu dalam setiap kami Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami belum hadir, mungkin mereka masih dalam perjalanan, atau mereka mendapat suatu masalah atau rintangan. Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin mereka hingga mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama. Terima kasih Bapa. Kami kagum akan Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami kagum Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kebaktian kami malam hari ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselahi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur karena kami punya Engkau. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ya lama lama ya syukur lama lama. Ora lama lama ya syukur lama lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tak berkesudahan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rahmat-Mu selalu baru untuk kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tidak habis-habisnya kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang begitu baik untuk kami. Engkau ada di sekitar kami. Engkau ada ketika kami sakit. Engkau ada ketika kami senang. Engkau ada ketika kami susah. Engkau ada ketika kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu begitu besar untuk kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama ya syukur lama Yesus. Ya lama ya syukur Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji Engkau dan lebih-lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak terima puji-pujian kami Bapa. Berikan kami roh sukacita-Mu, berikan kami roh damai sejahtera-Mu, agar kami boleh memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau singkirkan segala masalah kami saat ini Tuhan. Kami mau hancurkan segala kuasa-kuasa yang membelenggu hidup kami Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah ada di pihak kami, dan bersama dengan Engkau kami akan punya kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuliakan Engkau dengan lebih-lebih lagi. Haleluya, haleluya. Jemaat yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin dengan kemuliaan Bapa kita. Haleluya. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Amin. Rahmat-Nya selalu baru untuk kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku.
Tuhan ada untuk kita. Kita masih punya Tuhan. Kita tidak perlu takut apapun yang kita hadapi. Tuhan akan membuat kita jadi pemenang. Amin. Kita siapkan hati kita. Aku masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Itulah pengharapanku. Itulah kekuatanku. Haleluya. Aku, haleluya, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. ya Bapa. Punya Kami punya Engkau. Kami punya pengharapan yang akan
Malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami berbuat bakti kepadamu. Apa yang kami lakukan ini bukan kebiasaan, tapi hati kami yang rindu akan Tuhan. Hati kami yang merasakan haus dan lapar akan Engkau. Kami merindukan ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bertemu Tuhan, ada sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kami. Ketika kami bertemu dengan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan untuk kami. Ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami belum merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Sebab itu malam hari ini kami sungguh bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pula malam hari ini Tuhan telah siapkan hati kami masing-masing menjadi tanah hati yang baik. Sehingga sebentar kalau firman Tuhan diberitakan, benar-benar hati kami telah siap untuk ditaburi firman kebenaran. Bukan hanya kami dengar, tapi kami mau memperhatikan dengan sungguh. Kami mau merenungkan, kami mau menyimpan dalam hati, dan kami mau melakukan. Tentunya kemampuan kami terbatas, tapi Roh Kudus yang di dalam kami memampukan kami untuk kami berjuang melakukan firman, supaya kami belum menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bahkan ada kemenangan yang tidak terduga terjadi dalam hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Yang kau akan nyatakan malam ini, kami benar-benar menikmati berkat surgawi yang Tuhan siapkan untuk kami melalui hamba-Mu Bapak Gembala yang telah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus mengalir atas Bapak Gembala, atas setiap kami umat-Mu yang hadir. Sehingga malam hari ini tidak ada satu pun yang luput dari berkat Tuhan. Tapi kami terima dengan iman berkat rohani, jiwani, jasmani. Kami pulang dengan sukacita, dengan membawa firman yang hidup dan berkuasa. Terpujilah nama-Mu, kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang pemenang yang tidak disangka. Sekali lagi, pemenang yang tidak disangka. Tidak disangka berarti tidak diduga, tidak diperhitungkan, namun bisa menjadi pemenang. Ya, siapa dia? Siapa sangka seorang yang masih muda, belum punya pengalaman perang, namun mampu menghadapi seorang yang tinggi, besar, punya perlengkapan senjata yang lengkap, punya pengalaman perang yang hebat. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita baca dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat yang ke-50. 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Ya, kemenangan yang tidak diduga, karena sekali lagi Daud tidak punya pengalaman perang. Dia mendatangi Goliat juga tidak memakai perlengkapan senjata, tetapi dia hanya menggunakan tongkat dan umban. Sedangkan Goliat postur tubuhnya jauh lebih tinggi, lebih besar, punya perlengkapan senjata yang komplit, bahkan dia terlatih perang semenjak muda. Jadi tentu di atas kertas secara manusia Daud tidak mungkin menang. Itulah sebabnya judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah pemenang yang tidak disangka. Itulah Daud. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar waktu tentang padang gurun, ya. Daud diizinkan Tuhan melewati masa padang gurun. Ada dua
masa padang gurun yang dialami oleh Daud. Yang pertama dialami oleh Daud sebelum dia mengalahkan Goliat. Saat dia ada di rumah ayahnya, dia terbiasa dipercaya untuk menjaga kambing domba ayahnya di padang. Nah, sekian lamanya Daud masuk masa padang gurun, mempersiapkan Daud untuk mengalahkan Goliat. Di padang gurun ini Daud dilatih mentalnya, dilatih keterampilannya, dilatih iman kerohaniannya, sehingga saat dia menghadapi Goliat dia siap. Yang lain nanti kita lihat tidak sanggup, tidak mampu, tidak berani. Hanya satu orang di Israel yang berani menghadapi Goliat, hanya Daud. Ya, nah karena itu malam hari ini kita akan belajar bersama. Meskipun ini kisah yang klasik, semua kita sudah tahu ceritanya. Ya, tapi malam hari ini Tuhan ingin kembali kita belajar. Ada hal yang indah yang bisa kita tiru, kita teladani dari Daud saat dia menghadap atau melawan Goliat. Mengapa Daud, seorang yang tidak disangka, seorang yang tidak diduga, seorang yang tidak diperhitungkan, namun bisa mengalahkan Goliat? Ada beberapa hal yang ada dalam diri Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, mari kita akan lihat dan kita akan belajar bersama. Yang pertama, di 1 Samuel pasal yang ke-17, di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini hal yang pertama yang ada pada Daud, yang dilakukan Daud sehingga Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat. 1 Samuel pasal 17 di ayat yang ke-10 mulai. Demikian firman Tuhan. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang, duel, 1 lawan 1. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, sekali lagi mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini bahwa ketika Goliat menantang Israel, ya, dia mewakili Filistin, dia berkata, kirim wakil dari Israel duel sama aku, 1 lawan 1, jantan, sportif katanya. Ya, kalau siapa yang kalah, maka bukan cuma dirinya yang kalah, bangsanya juga ikut tunduk. Kalau Goliat yang kalah, Filistin akan tunduk kepada Israel. Tapi sebaliknya kalau perwakilan dari Israel waktu melawan Goliat kalah, maka Israel harus tunduk kepada Filistin. Berarti ini sangat menentukan. Meskipun cuma duel 1 lawan 1, tetapi menentukan kemenangan sebuah bangsa. Bukan hanya kemenangan 1 orang, tapi 1 bangsa. Nah, berhari-hari Goliat menyampaikan tantangannya. Siapa yang berani maju? Ayo maju lawan aku. Itu disampaikan berulang kali, berhari-hari. Dan ketika Saul dan tentara Israel, prajurit Israel mendengar perkataan, mendengar tantangan yang disampaikan oleh Goliat, Alkitab mencatat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, ternyata Saul dan orang Israel, mereka membuka telinganya, pendengarannya kepada apa yang dikatakan oleh Goliat, dan itu masuk di dalam hati dan pikirannya. Semakin mereka dengar, semakin berulang kali mereka dengar, semakin takutlah mereka, semakin ciut nyali mereka untuk menghadapi Goliat. Sementara Daud beda. Ketika Daud datang di medan pertempuran atas perintah dari ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya, ya, ada 3 kakak Daud yang maju berperang, kakak pertama, kedua, dan ketiga, Eliab, Syama, Abinadab. Ketiganya yang maju ikut berperang, ya. Tetapi kakak-kakak Daud yang lain beserta dengan Daud tidak ikut maju berperang. Tapi Daud kemudian diutus, disuruh oleh ayahnya untuk ke medan peperangan menengok
mencari tahu kabar kakak-kakaknya seperti apa. Nah, saat Daud datang di medan peperangan itulah, Daud mendengar tantangan yang disampaikan oleh Goliat. Tetapi bedanya, ketika Saul dan tentara Israel mendengar tantangan itu, mereka dengar tantangan itu dan mereka masukkan dalam hati. Sementara Daud ketika mendengar tantangan perkataan dari Goliat, Daud tidak memasukkan tantangan atau perkataan Goliat itu dalam hatinya. Yang pertama, Daud memilih untuk lebih mendengar perkataan Tuhan, suara Tuhan, daripada suara lawan atau suara manusia. Sekali lagi, yang pertama, mengapa Daud bisa menang? Karena Daud lebih memilih mendengar suara Tuhan, perkataan Tuhan, daripada suara Goliat, suara lawan, atau suara manusia. Itu bedanya. Saul dan Israel yang lain, mereka hanya mendengar perkataan Goliat, perkataan manusia yang membuat mereka semakin takut. Tapi Daud tidak demikian. Hari-hari ini saudara, ada banyak berita yang kita bisa dengar. Ya, apalagi sekarang media sosial, internet sudah semakin canggih, ya, itu orang bisa mengikuti berita dengan cepat. Ya, banyak berita-berita yang sangat berpotensi untuk membuat kita jadi takut. Katanya sekarang ini juga mulai masuk masa pandemi lagi, ya. Ya, kalau yang lalu itu karena COVID, nah ini beberapa negara sudah ya mengalami terjangkit virus cacar monyet, mpox, yang penularannya itu hampir mirip dengan COVID dan punya dampak yang cukup berat juga. Ya, orang bisa kena cacar dan cacarnya bukan cacar biasa, cacar yang cukup parah. Beberapa negara bahkan sudah ada yang meninggal juga, ya, di Ghana dan beberapa negara yang lain. Nah, kalau mendengar seperti itu kan pasti membuat kita jadi semakin kepikiran, semakin takut. Wah, ini bagaimana? Sudah menjalar ke Malaysia, sudah menjalar ke Singapura, bahkan sudah juga masuk ke Jakarta katanya, dan Jawa Barat. Nah, ini kan berita seperti ini kita dengar, lalu kita simpan dalam hati pikiran kita, semakin takut, nyiut, ya, nyalinya semakin ciut. Berita yang lain lagi, ya, katanya tahun depan itu semua, ya, hal itu akan banyak naik, bukan cuma harga barang, PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara beli sesuatu, beli makanan pun, ada restoran-restoran yang sudah mengenakan PPN. Dulu PPN cuma 10%, naik jadi 11%. Kedepan ini katanya akan naik lagi jadi 12%. Ya, otomatis harga barang pasti naik. BBM juga diperkirakan akan naik. Ya, belum lagi berita-berita yang lainnya. Wah, banyak. Semakin kita dengar banyak berita, semakin membuat kita takut. Katanya Indonesia juga berpotensi terjadi tsunami. Ada apa itu? Nah, itu ya, yang katanya sangat berpotensi ada pergerakan di bumi, ya, di bawah bumi kita ini, ya, terjadi pergerakan di tanah ini, di dalam bumi, sehingga nanti bisa terjadi gempa bumi, bisa terjadi tsunami dan sebagainya. Dan itu diperkirakan bisa terjadi di Indonesia. Bahkan ada yang berkata bisa terjadi di Jawa Timur. Nah, kalau kita dengar berita gini, apa tidak membuat kita semakin takut? Wah, bagaimana kehidupan saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana masa depan pekerjaan saya? Semakin takut. Saul dan semua tentara Israel, mereka lebih memilih untuk dengar kata Goliat. Semakin dengar, semakin takut. Semakin dengar, semakin tidak berdaya. Tapi Daud, hanya satu orang Daud yang memutuskan untuk lebih memilih mendengar perkataan Tuhan, suara Tuhan, daripada perkataan Goliat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Daud bisa mengalami kemenangan?
di Kisah Para Rasul pasal yang kedua di ayat yang ke-25. Kisah pasal yang kedua di ayat yang ke-25. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud berkata, aku senantiasa. Senantiasa itu berarti selalu. Bukan hanya waktu-waktu tertentu, tetapi selalu, senantiasa. Daud memandang kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa Daud mengalami kemenangan? Kalau yang pertama, Daud lebih memilih untuk mendengar apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, daripada kata manusia, daripada kata Goliat, kata lawannya Daud. Yang kedua, Daud lebih memilih untuk memandang Tuhan daripada memandang lawannya, Goliat. Ya, kalau Daud memandang melihat Goliat, dia akan takut. Tinggi, besar, dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Dia tidak akan mampu, dia tidak akan bisa. Tetapi Daud lebih memilih untuk memandang pada Tuhan. Dan dia lakukan itu senantiasa. Dia lihat, dia pandang Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, aku tidak goyah. Daud tidak goyah karena dia memandang kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, sedang terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita lihat, kita pandang masalah kita. Semakin kita pandang masalah kita, maka kekuatan kita semakin kecil. Tuhan jadi semakin kecil, masalahnya jadi semakin besar. Tapi kalau kita pandang kepada Tuhan, pandang pada Tuhan yang Maha Besar, maka Tuhan akan jadi semakin besar. Karena memang Dia Raja yang Maha Besar. Masalah kita akan jadi semakin kecil, masalah yang biasa. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang Maha Besar. Ya, itulah yang membedakan. Jadi yang kedua, Daud memilih untuk lebih memandang Tuhan. Dia fokuskan pandangannya kepada Tuhan dan bukan kepada lawannya, bukan kepada masalahnya. Yang ketiga, mengapa Daud bisa mengalami kemenangan? 1 Samuel pasal 17 di ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal 17 di ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang ketiga, mengapa Daud seorang yang tidak diperhitungkan, tidak disangka, tidak diduga, namun akhirnya justru bisa melawan dan mengalahkan Goliat? Yang ketiga, Daud tidak peduli siapa yang dihadapi. Sekali lagi, Daud tidak peduli siapa yang dihadapi. Daud berkata, engkau memang mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Daud melihat ada Goliat dengan perlengkapan senjata yang komplit mendatangi Daud. Ya, tetapi Daud tidak peduli siapa yang dihadapi. Tetapi yang dipentingkan, diperhatikan Daud adalah siapa yang menyertai dirinya. Itulah sebabnya Daud berkata, aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau kita rindu untuk mengalami kemenangan dalam hidup ini, ketika ada tantangan, masalah, kesulitan, maka jangan perhatikan, jangan pedulikan apa yang kita hadapi. Seberapa besar, seberapa berat masalah, percayalah Tuhan yang menyertai kita itu jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Ya, kalau Tuhan menyertai kita, kita perlu berkata, kalau Allah di pihakku, siapakah yang dapat melawan aku? Tidak ada. Kalau Allah ada di pihak kita, tidak peduli siapa yang dihadapi, tetapi yang penting siapa yang menyertai.
Ini yang ketiga, ya. Oke, sekarang yang keempat. Nah, ini yang jadi fokus. Ini yang paling tersulit, yang keempat. Ya. Mengapa Daud, seorang yang tidak diperhitungkan, bisa mengalami kemenangan melawan Goliat? Yang keempat, Daud ternyata adalah seorang yang memperkatakan perkataan kemenangan. Sekali lagi, seorang yang memperkatakan perkataan kemenangan. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat yang ke-32. 1 Samuel pasal 17 di ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lanjut ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lompat ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, Bapak Saudara, kalau kita baca ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, ya, kita perhatikan ucapan-ucapan Daud ini belum dialami kemenangan oleh Daud. Daud belum berperang melawan Goliat, hendak berperang, betul, tapi belum berperang, belum mengalahkan Goliat, belum. Tetapi kata-kata Daud bisa mengucapkan, memperkatakan perkataan kemenangan. Kemenangan Daud ditentukan dari perkataannya. Dalam kehidupan ini, saudara, ya, ketika kita menjalani kehidupan ini, hidup kita itu ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Perkataan itu diibaratkan seperti sebuah benih. Ya, kalau Bapak Saudara menabur benih, ketika benih itu dipelihara dengan baik, satu saat benih itu akan tumbuh. Perkataan kita itu diibaratkan, digambarkan seperti sebuah benih. Semakin kita banyak mengucapkan kata-kata, berarti banyak benih yang kita tabur. Menjadi pertanyaan, benih apa yang kita tabur? Amsal 18 ayat 21, Amsal pasal 18 di ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, menggemakan itu berarti menggunakan perkataannya, akan memakan buahnya. Jadi siapa yang suka menggunakan perkataannya, mengucapkan kata-kata, dia akan memakan buah dari ucapan perkataan yang sudah diucapkannya. Dengan kata lain, perkataan kita itu seperti benih. Ya. Jadi karena itu, ya, perkataan kita itu menentukan hidup kita. Kalau kita menabur perkataan yang jelek, yang buruk, yang negatif, tentu itu akan berdampak buruk, negatif dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menabur perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, itu akan berdampak positif dalam hidup kita. Alkitab memberikan contoh ketika bangsa Israel telah keluar dari Mesir, waktu mereka dipimpin oleh Musa melewati padang gurun, ya, sekian lamanya, ya, berulang kali Alkitab mencatat perkataan bangsa Israel ketika mungkin kurang air, mungkin mereka sedang ingin makan sesuatu, ya, atau mungkin mereka merasakan kok panas, kok berat, atau mungkin mereka merasa kok berputar sepertinya, kok nggak sampai di tujuan. Mereka mengucapkan kata-kata yang negatif, ngomel,
bersungut-sungut, komplain, marah, bahkan memberontak kepada Tuhan. Itu banyak kali kalau Bapak Ibu baca kisah perjalanan Israel, berulang kali mereka mengucapkan kata-kata yang negatif. Ya, salah satunya, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Kenapa Musa engkau membawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati di sini? Lebih baik kami di Mesir. Kami bisa makan, kami bisa kenyang, dan sebagainya. Di padang gurun ini berulang kali mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan akhirnya terjadilah kata-kata mereka. Kita mencatatkan semua ya orang Israel, ya angkatan orang Israel yang keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Semuanya mati di padang gurun sesuai dengan perkataan mereka. Hanya 2 orang ya yang bisa masuk tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb, beserta dengan angkatan atau generasi berikutnya. Tapi semua angkatan Israel yang melihat 10 tulah yang luar biasa namun mengucapkan perkataan yang negatif, tidak satupun di antara mereka yang bisa masuk karena perkataan mereka seperti benih. Bahkan Bilangan mencatat, Bilangan 14 ayat yang ke-28. Mari kita lihat sebentar. Ini salah satu ayat juga yang cukup terkenal. Bilangan 14 di ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bukan hanya perkataan kita seperti benih, tapi Tuhan ngomong, kalau kita ngomong sesuatu di hadapan Tuhan, Tuhan akan lakukan seperti yang kita omong itu. Terjadi pada Israel, ngomong yang negatif, ngomong yang buruk, ngomong yang jelek terjadi pada mereka. Mereka benar-benar mati dan tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, jadi karena itu mari kita waspada, mari kita hati-hati dengan kata-kata kita, karena ternyata perkataan kita itu bagaikan seperti sebuah benih. Perkataan kita itu menentukan hidup kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu, Tuhan akan melakukan seperti yang kita ucapkan. Ya. Nah, Daud sadar, Daud ngerti benar tentang hal ini. Itulah sebabnya meskipun musuh ada di depan, musuh yang besar, masalah yang besar ada di depan Daud, tapi Daud tetap mengucapkan perkataan kemenangan. Ya, luar biasa. Kalau saya renungkan, tidak gampang. Orang mengucapkan perkataan kemenangan itu tidak gampang. Biasanya orang lebih mengucapkan kenyataan. Wah, hidup kok sulit ya, masalahku kok besar ya. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini pekerjaanku akan hancur, keluargaku akan hancur, masa depanku akan hancur. Nah, biasanya banyak orang mengucapkan kata-kata yang seperti itu karena memang kenyataannya mungkin seperti itu ya. Faktanya hidupnya sulit, tantangan masalahnya sedang banyak, belum terselesaikan, bahkan satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Mulai mengucapkan kata-kata yang negatif, mulai mengucapkan kata-kata yang buruk tentang kehidupan ini. Nah, ingat, perkataan kita seperti benih. Perkataan kita itu akan dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Nah, karena itu mari latih perkataan kita untuk kita mengucapkan perkataan yang positif, perkataan yang membangun, ya, perkataan yang memberkati. Yakobus berkata, lidah kita itu ada 2 pilihan. Lidah kita bisa kita gunakan untuk memberkati, memuji Tuhan, tapi lidah kita juga kita bisa gunakan untuk mengutuk. Pilihan ada pada kita. Mau digunakan untuk apa? Untuk memberkati, mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, atau sebaliknya, mengucapkan perkataan yang buruk, yang negatif, mengutuk, dan sebagainya. Bahkan ada orang yang kadang-kadang sering mengutuk dirinya, sob.
Ya, saya sering dengar ada orang yang berkata, wah, aku ini memang orang sial, orang paling sial. Ya, masalah satu aku hadapi, datang lagi masalah yang lain. Ya, kok aku lihat orang lain semua baik-baik, kalau aku ini kok selalu penuh dengan kesialan. Nah, ini kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak baik. Memang mungkin kita sedang menghadapi masalah ya, tapi jangan mengucapkan kata-kata seperti itu. Teladani Daud memperkatakan perkataan kemenangan. Meskipun ada masalah, Daud tetap mengucapkan perkataan yang positif. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengucapkan perkataan yang positif dalam hidup ini? Ada beberapa tips. Kalau kita mau mengucapkan perkataan yang positif, maka katakan apa yang Tuhan katakan. Katakan, ucapkan apa yang firman Tuhan katakan. Yosua pasal 1 di ayat yang ke-8. Yosua 1 di ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sekali lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itulah firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dimulai kitab Yosua dikatakan ayat 8 ini, janganlah engkau lupa. Merenungkan firman Tuhan memang harus, melakukan firman Tuhan memang harus, tetapi dimulai dengan mengucapkan, memperkatakan kitab Taurat. Jadi kalau kita rindu untuk memperkatakan hal yang positif, hal yang baik, hal yang membangun, mari belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Ya, salah satunya lewat pujian ya. Kalau pujian-pujian yang kita nyanyikan, ya, tentu kata-kata dalam setiap pujian itu adalah kata-kata yang diambil dari firman Tuhan. Kata-kata yang bisa menguatkan dan meneguhkan iman kita. Ya, seperti pujian bersamamu Bapa, ku lewati semua. Nah, ini ucapkan waktu saudara sedang hadapi masalah yang besar, ya, masalah yang sulit secara manusia mungkin tidak ada jalan keluar. Sudah kita pikirkan, sudah kita coba ya cari jalan, mungkin minta tolong kepada orang yang kita anggap bisa menolong kita, tapi ternyata yaitu ada yang bisa menolong tapi tidak mau menolong, ada yang mau menolong tapi tidak mampu, tidak bisa menolong. Sedikit orang yang mau ya dan mampu untuk menolong, sedikit. Andai kata mau menolong ya mungkin 1-2 kali, tapi kalau setiap kali kita minta pertolongan sama orang itu, lama-lama ya orang itu juga jadi bosan. Sama kalau kita pun ya, kalau ada orang datang kepada kita, setiap kali datang kepada kita selalu minta tolong, selalu. Lama-lama apa yang kita lakukan? Sembunyi, menghindar dari orang itu. Karena apa? Setiap kali ketemu mesti isinya, tolong aku ya. Besok lagi ketemu, tolong aku ya. Besok lagi ketemu, tolong aku ya. Nah, masa setiap kali ketemu kok isinya minta tolong, bosan ya. Jadi manusia terbatas. Karena itu kita tidak boleh mengandalkan manusia. Nah, kita kembali, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, supaya jadi beruntung, jadi berhasil. Nah, selain memperkatakan firman Tuhan, kalau kita satu ketika mungkin menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, pikiran kacau, hati kacau. Nah, biasanya kalau pikiran kacau, hati kacau, itu memperkatakan firman Tuhan itu sulit. Karena Pak firman Tuhan mungkin sepertinya terlewat dari pikiran kita, karena lagi judek, lagi pusing, lagi banyak yang dipikirkan. Nah, kalau situasi seperti ini, lebih baik kita diam. Sekali lagi ya, kalau kita lagi ada masalah, mungkin masalah yang membuat kita sangat tertekan. Nah, biasanya kalau kita ngomong dalam situasi seperti itu, biasanya ngomongnya ini cenderung ngantuk, ngomongnya ini cenderung nyeleneh, ngomongnya ini cenderung negatif. Umumnya begitu, umumnya. Ya. Nah, kalau kita lagi
kacau pikiran hati kita, mungkin lebih baik kalau kita diam. Saudara ingat kisah ketika bangsa Israel hendak masuk tanah Kanaan dipimpin Yosua. Mereka harus menghadapi tembok Yeriko. Tuhan kasih perintah untuk mengelilingi tembok Yeriko. 7 hari dikelilingi. Mulai hari yang pertama 1 kali sampai hari yang ke-6 1 kali. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam 1 kali putaran pulang. Besoknya lagi 1 kali putaran pulang. Besoknya lagi 1 kali putaran sampai hari yang ke-6 1 kali putaran. Tapi di hari yang ke-7 bangsa Israel diberi perintah untuk mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. 7 dalam Alkitab itu selalu bicara tentang kesempurnaan. Angka sempurna 7. Ya, Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya itu 6 hari. Di hari yang ke-7 selesai, istirahat, sempurna sudah penciptaannya. Ya, 7 bicara tentang kesempurnaan. Hari yang ke-7 memutari tembok Yeriko 7 kali. Nah, Yosua berpesan, Tuhan ngomong waktu Israel memutari tembok Yeriko tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun. Tidak boleh. Mereka disuruh diam, tidak boleh ngomong. Sampai nanti katanya Yosua, ketika aku memberi perintah bersoraklah bagi Tuhan, baru kalian boleh mengucapkan kata bersorak bagi Tuhan. Tapi sebelum aku berkata bersorak bagi Tuhan, kalian tidak boleh bicara satu kata-kata. Aneh so. Ya sepertinya kok aneh. Itu kalau Bapak Ibu baca di kitab Yosua ada. Ya di Yosua pasal yang ke-6 ceritanya begitu. Ya. Ternyata kalau kita renungkan baik-baik, Tuhan tahu tuh. Kalau bangsa Israel diizinkan ngomong waktu mengelilingi tembok Yeriko, dia kan ada yang nyertuk ngomong yang negatif. Bisa saja ya, mereka ada yang ngomong begini, Yosua ini kok aneh, mau melawan musuh, mau merebut tanah Kanaan, kok cuma mengelilingi. Wah, jangan-jangan Yosua pemimpin kita ini sudah tidak waras ini, sudah tidak benar ini. Masa mau merebut tanah Kanaan kok cuma mengelilingi saja, pulang. Besoknya lagi mengelilingi, pulang. Wah, aneh. Bisa saja mereka mencela Yosua. Bahkan bukan hanya mencela Yosua, bisa saja mereka juga mencela Tuhan. Wah, Tuhan ini apa maksudnya? Merebut tanah Kanaan, tapi kok cuma suruh mengelilingi tembok Yeriko. Wah, aneh Tuhan ini. Wah, Tuhan tidak bisa dipercaya perkataannya dan sebagainya. Kalau Israel diizinkan berkata-kata, perkataan yang buruk, perkataan yang negatif, perkataan yang melemahkan, persungutan bisa keluar dari mulut Israel waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko. Itulah sebabnya Tuhan berkata diam. Tidak boleh sepatah kata pun ngomong. Jangan perdengarkan suaramu sepatah kata pun, jangan. Itu Bapak Ibu bisa baca. Ya, ini pembelajaran buat kita. Kalau mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang membuat kita sangat tertekan, hati pikiran kacau jauh, lebih baik kalau kita diam. Karena apa? Perkataan kita itu bisa jadi jerat buat kita. Dalam Amsal pasal yang ke-6 di ayat yang ke-2, kita lihat sebentar ya. Amsal pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-2. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, perkataan kita itu bisa jadi jerat buat kita. Ya, jadi kalau waktu bete, judek, pikiran kacau, lalu kita ngomongnya kacau, ngomongnya sembarangan, ngomongnya negatif, ngomongnya buruk. Nah, tadi diingatkan perkataan itu seperti benih. Apa yang kita ucapkan Tuhan akan lakukan. Nah, ini jadi jerat. Ngomongnya ngomong yang buruk, ngomongnya ngomong yang negatif, jadi jerat buat kita sendiri, menghancurkan hidup kita sendiri. Bukan orang lain yang menghancurkan kita, bukan juga Tuhan,
tetapi diri kita melalui perkataan kita. Ya, karena itu hati-hati, jaga, waspada. Kalau mungkin lagi judek, lagi kacau, lebih baik diem. Seperti Israel ya, melilingi tembok Yeriko, diem. Nanti kalau sudah waktunya bisa mengucapkan perkataan yang positif, baru ngomong, baru berucap. Kalau belum, diem, kunci mulutnya, diem. Itu jauh lebih baik. Ya, ada satu ayat berkata, diam itu emas, katanya, ya. Lebih baik berdiam diri. Di dalam banyak kata-kata itu biasanya terdapat banyak pelanggaran, banyak kesalahan. Ya, jadi kalau ngomong, ya lebih baik ngomong yang baik, ngomong yang positif, perkatakan firman Tuhan, itu jauh lebih indah. Ya, nah, jadi hari ini kita sudah belajar bersama melalui Daud, seorang yang tidak diduga, tidak disangka, tidak diperhitungkan. Ya, tetapi justru lewat Daud, satu orang Daud bisa mengalahkan Goliat, musuh yang besar. Mengapa? Karena yang pertama, dikatakan Daud memilih untuk lebih mendengar apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan, daripada perkataan manusia. Yang kedua, Daud memilih untuk lebih memandang Tuhan daripada masalah, kesulitan. Yang ketiga, Daud tidak peduli siapa yang dihadapi. Daud tidak peduli apa yang dihadapi, bagaimana besarnya yang dihadapi. Tetapi yang penting bagi Daud, siapa yang menyertai. Dan yang keempat, Daud memperkatakan kemenangan. Kemenangan belum terjadi, kemenangan belum diraih, tapi Daud belajar melatih memperkatakan kemenangan. Nah, karena itu ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita belajar. Ya, saya pun seringkali juga gagal, so. Ya, khususnya yang nomor 4, so, yang paling sulit ya, memperkatakan kemenangan ini biasanya paling sulit, so. Biasanya kalau ada masalah yang kita ucapkan itu ya kenyataannya, ya kenyataan yang berat, kenyataan yang membuat kita tertekan, itu yang seringkali kita ucapkan. Bahkan kadang-kadang lebih buruk daripada itu. Wah, aku bisa mati nih, wah aku bisa sial ini, wah aku bisa tambah berat ini, dan sebagainya. Tapi lewat firman Tuhan, ayo kita sama-sama belajar. Ya, kalau mau ngomong yang negatif karena hati pikiran kacau, kunci mulut kita, diam dulu, jangan ngomong. Ya, kalau sudah ngomong, perkatakan firman Tuhan, perkataan yang positif, karena perkataan itu akan jadi berkat buat hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pemusik kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Kita katakan pujian ini dengan penuh kesungguhan, dengan kata-kata yang kita hayati, supaya kita meyakini bahwa Tuhan sanggup menjadikan kita pemenang-pemenang, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang lebih tahu cara membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk
kemenangan dari Tuhan. Karena Engkau sanggup untuk menggenapi apa yang sudah Kau janjikan. Tak pernah Kau ingkar janji. Asalkan kami umat-umat-Mu tetap percaya, meyakini akan Tuhan dan berada di jalan Tuhan, maka pasti kemenangan jadi milik kami. Seperti yang dialami Daud, seorang yang tidak disangka, tidak diduga, tidak diperhitungkan, tetapi justru Daudlah yang berani maju menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat. Daud memilih untuk lebih mendengar perkataan Tuhan daripada perkataan manusia, daripada perkataan Goliat. Daud memilih untuk lebih memandang kepada Tuhan, bahkan senantiasa memandang kepada Tuhan daripada mendengar kata manusia yang bisa melemahkan, yang bisa membuat goyah. Tetapi kalau memandang Tuhan, Daud berkata, aku tidak akan goyah. Daud tidak peduli apa yang dihadapi, siapa yang dihadapi, bagaimanapun besarnya masalah yang dihadapi. Tetapi yang terpenting bagi Daud adalah siapa yang menyertai dirinya. Yang menyertai dirinya adalah Tuhan, Allah semesta alam. Bersama Tuhan pasti akan lakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bahkan Daud mengucapkan perkataan kemenangan. Sebelum kemenangan itu terjadi, Daud mengucapkan, berulang kali Daud mengucapkan perkataan kemenangan. Perkataan seperti benih. Apa yang diucapkan akan Tuhan lakukan. Dan itu benar-benar terjadi dalam hidup Daud. Kami rindu itu juga terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami mau belajar untuk melatih perkataan kami, mengucapkan perkataan firman Tuhan. Kalau mungkin hati kami kacau, pikiran kami kacau, kami mau berdiam diri dulu Tuhan, supaya kami tidak salah berkata-kata, supaya jangan sampai perkataan kami menjadi jerat buat kami, yang justru akhirnya menghancurkan hidup kami, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Angkatan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka akhirnya binasa, kecuali Yosua dan Kaleb, karena perkataan mereka menjadi jerat buat mereka. Kami tidak mau itu terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin hari-hari kemarin tanpa kami sadari, kami sering mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang negatif. Ampuni kami Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan, kami mau sama-sama belajar berlatih untuk memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan kemenangan, perkataan iman, perkataan firman Tuhan. Sehingga apa yang kami ucapkan itu jadi berkat buat hidup kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudusnya akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus boleh memakai hidup kami untuk kami boleh berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini Tuhan, Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, karena mereka senantiasa memandang kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya, karena Kau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kami bersyukur pula rekan saudara kami Ferry boleh kembali melayani Tuhan. Tuhan pulihkan kekuatan, kesembuhan, kesehatan untuk Ferry di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota
perkotaan kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biar dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati pula ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Biar setiap kami umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan diri. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami rindu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Benar-benar anugerah berkat kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menerima kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.